Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Iza. Dan kalian pasti udah tahu dari thumbnailnya, hari ini kita akan membaca bukunya J.S. Hairen yang judulnya adalah Kado Terbaik. Aku bakal baca blurbnya terlebih dahulu. Namaku Rizky, usiaku 14 tahun. Saat ini aku berdiri di depan panti asuhan, membawa dua adik perempuanku. Bukan, aku bukan anak yatim piatu. Ibuku masih hidup. Tapi 2 menit yang lalu adalah terakhir kali aku bertemu dengan ibu. Hingga kelak aku dewasa, kami tak pernah bertemu lagi. Sementara ayahku tewas tertembak. Panti asuhan ini bukan panti asuhan betulan. Dari luar memang ada pelang besi bertuliskan panti asuhan. Di dalamnya penjara yang amat menakutkan. Tak perlu menunggu besok bagi kami merasakan hal mengerikan. Di hari pertama kedatangan, malamnya kami bertiga langsung hampir mati. Kalian saat seusia kami sedang melakukan apa? Inilah ceritaku. Tak banyak yang tahu, tak banyak yang mau mendengarkan. Inilah kisahku tentang kado terbaik itu. Semoga aku bercerita pada orang yang tepat. Wow. Judulnya kado terbaik, tapi blurbnya terdengar suram, mengerikan. Aku penasaran sih korelasi judulnya dengan ceritanya nanti akan seperti apa. Buat yang belum baca bukunya, tenang aja, ini nggak bakal ada spoiler, kayak aku nggak bakal ngebocorin kalau misalnya ada plot twist atau apapun. Jadi reading vlog ini isinya kayak raw reaction aku aja sepanjang baca buku ini, dan mungkin aku bakal bahas tentang karakter-karakter di dalamnya. Kayak gitu aja sih, nggak ada spoiler, aku nggak bakal ngebocorin endingnya kayak apa, plot twistnya kalau ada, dan ya pokoknya kalaupun kalian belum baca, ini aman banget buat ditonton. So, mari kita baca. Wow, gila. Ini aku baru nyampe bab pertama, kayak masih halaman 4. Aku baru nyampe halaman 4 dan ternyata cerita dalam buku ini tuh kayaknya diceritakan oleh seseorang yang bukan tokoh utamanya. Kayak I don't know, ini dia bilang cerita tentang laki-laki yang memberi arti luar biasa terhadap hidupku dan berhasil membuat taman di hatiku ranum untuk waktu yang lama. Jadi tebakanku mungkin penutur cerita ini adalah seorang perempuan, tapi aku juga nggak tahu sih. Terus si tokoh utamanya Rizky, di bab pertama ini dia baru nyampe di panti asuhan yang nggak kayak panti asuhan pada umumnya. Dalamnya tuh isinya pemilik panti asuhannya tuh semacam preman, dan dia kesana bareng 2 adiknya. Satu namanya Rizka tuh umurnya 7 tahun, dan dia ada 1 adik lagi yang umurnya baru 4 hari. Dan ternyata mereka ini ditinggal gitu aja, dibuang sama ibunya. Wow, ini cerita macam apa? Oke, tiba-tiba ini fast forward ke kehidupan si Rizky ketika dia udah 21 tahun, lompat 7 tahun. Ceritanya dia udah kabur dari si panti asuhan yang ternyata kayaknya emang tempat anak jalanan, nggak tahu, pokoknya yang ada di panti asuhan itu kemudian dijadiin anak jalanan gitu. I mean kayak nyopet dan lain sebagainya. Terus Rizky nggak mau makan dari uang hasil kayak gitu, jadi dia milih kabur. Dan lucunya ketika dia kabur, kayak lagi makan siang di terminal gitu, dan dia ketemu sama adiknya Rizka yang tadi. Adiknya, dia ceritanya udah 2 tahun gitu nggak ketemu adiknya, dan ketemu lagi ketika adiknya si Rizka ini lagi nyopet. Udahlah, mereka kejar-kejaran di situ, dan ini sihnya seru banget. Ternyata karena Rizky tadi nggak berhasil dapet tempat tinggal dan kerjaan, akhirnya dia balik lagi ke panti asuhan, dan ternyata adiknya mau diadopsi. Kalian ingat gak sih tadi si Rizka tuh nyopet dompet, dan dompet yang dia copet ini endingnya tadi berhasil ditemuin sama Rizky.
Jadi Rizky yang bawa dompetnya meskipun udah nggak ada duitnya. Nah, yang punya si dompet ini tuh namanya Rani. Dan sampai sekarang Rizky sama Rani ini belum ketemu. Rizky tuh berniat ngembaliin tapi belum ketemu aja momen yang pas. Tebakanku sih Rizky sama Rani ini bakal ketemu lagi nanti dalam kondisi yang berbeda. Dan pasti kayaknya mereka akan terhubung satu sama lain. I don't know, apakah Rani yang menceritakan kisah ini atau enggak. Sampai mana kita? Oh, terakhir kita udah ngobrol terkait ini ya, waktu Rizky balik ke panti. Oke, aku udah baca lanjutannya dan aku baca lumayan banyak dibanding terakhir kali kita ketemu kemarin. Ternyata disinilah ceritanya itu mulai seru gitu. Dengan kembalinya Rizky ke panti asuhan, dia ketemu lagi sama adik-adiknya, kumpul bareng sama adik-adiknya. Dan Rizky ini mulai bikin janji-janji, aslinya sih rada terpaksa, I don't know, kayak dia terdesak gitu, terdesak oleh keadaan, sehingga dia kemudian janji sama Hanza, adik yang kecil, dan dia punya janji juga sama dirinya sendiri gitu. Dan disinilah petualangan Rizky untuk memenuhi janji-janjinya itu dimulai. Dan banyak sekali konflik yang datang satu demi satu ke kehidupannya Rizky. Boleh nggak nih kita nafas bentar? Kita kasih kesempatan buat 3 anak malang ini untuk hidup bahagia dan berkumpul bersama, nggak bisa ya gitu. Karena rasanya ketemu masalah lagi. Oh wow, ternyata salah satu janji Rizky adalah untuk dia balikin sesuatu yang dia ambil gitu. Niatnya kayak pinjem gitu loh. Jadi dia punya janji pada dirinya sendiri untuk balikin apa yang dipinjem tadi. Nah, kejadian ini mempertemukan lagi si Rizky dengan Rani. Bahkan nggak cuma Rani tapi keluarganya Rani. Dan di sini kayaknya mulai ketwist persepsi Rani ke Rizky, walaupun ya Rani being Rani gitu loh. Dia anak yang keras kepala. Ini sebetulnya kondisi yang kontras ya antara Rizky dan Hanza versus Rani dan keluarganya, karena kayak di sini aku mulai sadar bahwa hal-hal yang selama ini kita barangkali take it for granted, kayak misal keluarga yang lengkap, rumah yang nyaman, itu bisa jadi sesuatu yang dipengenin orang lain yang mereka nggak punya gitu. Sedangkan kita selama ini sehari-hari mengalami semua itu, mengalami anugerah itu nggak sadar gitu. Dan ya I don't know, baca buku ini tuh bikin aku merasakan banyak sekali emosi, banyak sekali sudut pandang baru yang selama ini aku nggak pernah tahu, nggak pernah kepikiran, oh ada orang hidup kayak gini gitu. Meskipun ini fiksi, aku yakin sih di luar sana ada Rizky yang lain, ada Hanza yang lain, ada Pak Tono lain yang hidup di muka bumi. Di antara konflik-konflik yang menghampiri si Rizky, dia tiba-tiba terpapar pada satu jenis kejahatan yang lebih besar dari yang dia tahu selama ini. Dan ini mulai mengerikan sih, karena mulai mengancam nyawa baik itu nyawanya Rizky dan nyawanya adiknya. Jadi semoga mereka selamat. Ternyata benar, Rizky dan Rani ini pada akhirnya terhubung seperti tebakanku beberapa hari sebelumnya. Tapi terhubungnya itu in unexpected way. I mean, aku kira mereka bakal terhubung secara, romantically or something like that. But, ini hubungan yang aneh, memusingkan, tapi
ya kita ikuti saja lah. Aku sebenarnya nggak ada satu tokoh favorit di novel ini, cuman mungkin aku ngebayanginnya kalau novel ini jadi film gitu ya, difilmin, tokoh-tokoh yang jadi scene stealer atau menarik perhatian kita sebagai penonton di samping tokoh utamanya adalah geng terminal, yang mana kayak anak buahnya Rizka gitu loh. Ada siapa ya, si Singlet, si Gembil, satu lagi si siapa ya namanya, si Lincah. Mereka ini apa ya, anak-anak yang anak jalanan yang kemudian berkumpul, bertemu karena nasib yang sama, terus lucu aja gitu. Mereka sebenarnya mungkin orang-orang lihat mereka pelaku kriminal, tapi deep down mereka juga punya apa ya, rasa pengen nyelamatin sahabatnya, rasa pengen ngebela temennya, pengen berjuang walaupun itu mengancam nyawa mereka sendiri. Kayak orang tuh punya sisi-sisi manusiawi gitu loh. Dan mereka ini kocak banget gitu dengan tingkahnya yang polos, dengan keinginannya nyelamatin si Rizka, nyelamatin temennya, dengan tingkahnya yang polos, yang gak tahu apa-apa, terus kayak lebih cepet tindakannya daripada kecepatan otaknya. Kayak kocak sih. I'm done. Gila, aku udah selesai baca Kado Terbaik. So far aku bisa menerima apapun yang terjadi di endingnya, tapi aku menyelesaikan novel ini dengan begitu banyak pertanyaan yang masih belum kejawab gitu. Karena sepanjang baca buku ini kita kayak disodorin, ditaburin, dipancing supaya kita bertanya-tanya akan sesuatu. Tapi sampai bukunya kelar, pertanyaan-pertanyaan yang udah disodorin ke kita, ditanamkan dalam benak kita tadi, itu nggak terjawab. But still, aku masih merekomendasikan buku ini untuk kalian baca gitu loh. Terutama kalau kalian mungkin seorang kakak laki-laki atau punya kakak laki-laki. I think semua orang akan bisa menikmati cerita ini, despite of kejanggalan-kejanggalan yang barangkali kalian temukan sepanjang baca gitu. Tapi ini tetap jadi buku yang bisa kalian nikmati. Banyak banget pelajaran hidup atau sudut pandang yang mungkin selama ini kalian nggak kepikiran, akan kalian dapat, akan kalian lihat melalui buku ini. Overall, kalau misal disuruh ngasih rate antara 1 sampai 5, aku akan kasih buku ini 4 bintang. Satu lagi, kalau kalian suka banget baca bukunya Terelie yang serial Anak-anak Mama, aku nggak tahu sekarang kayaknya judulnya ganti ya, tapi nama serial ini tuh serial Anak-anak Mama. Dulu sih judulnya itu kayak Burlian, siapa lagi ya namanya, aku lupa. Ya pokoknya mungkin aku bakal taruh aja gambarnya di sini. Novel ini tuh vibes-nya mirip kayak gitu, jadi kalau kalian enjoy baca itu, aku yakin kalian juga bisa menikmati Kado Terbaik tulisannya Bang Hairan ini. Dan sekaligus kalau misal kalian belum pernah baca bukunya J.S. Hairan, buku ini bagus banget buat jadi tempat kalian memulai atau jadi titik awal kalian untuk mengenal karya lainnya. So yeah, makasih banget udah menemani aku selama sepekan ini baca buku Kado Terbaik. Nah ini aku juga nggak bikin book recap kayak bulan sebelumnya karena ya hanya inilah buku yang bisa aku selesaikan di bulan ini. So klik like kalau misal kamu suka dengan video-video reading vlog kayak gini, dislike kalau kamu nggak suka. Kalau kalian nggak pengen ketinggalan konten-konten reading vlog atau review-review dari aku, rekomendasi-rekomendasi buku dari aku, let's be friend. Klik subscribe dan I'll see you on the next video. Bye bye.